Tes 1 2 3 tes 1 2 3. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal ngelanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul Windbreaker episode kedua kayak gitu ya. Jadi di episode sebelumnya bagus sekali ya, maksud gua actionnya bagus dan ini adalah anime yang gua tunggu-tunggu, dimana literally udahlah nggak usah pakai plot-plot tambahan kayak time travel, jin atau anak iblis kayak Beelzebub ya. Literally just baku hantam anak sekolah kayak Crow Zero. Udah itu aja yang gue pengenin dan nyatanya bener, itu adalah konsep utamanya Windbreaker. Ini adalah satu hal yang sangat-sangat gue tunggu karena jarang banget, bahkan nggak ada deh anime kayak gitu kecuali Crow Zero ya. Maksud gue dari anime jadulnya tuh jarang jarang banget. Makanya ini literally adalah ya tipe cerita yang gua tunggu-tunggu banget nih istilahnya gitu. Baku hantam ya baku hantam aja, nggak usah pakai sok-sok plot-plot tambahan gitu ya, plot utama yang lain kayak supernatural atau apa gitu. Jadi langsung aja kita mulai untuk episode pertama ya dari kedua ya dari Windbreaker. Oke, episode 2 kita mulai saja. 1 2 3. Iya. Kenapa tuh sih ya? Gila, ganti model rambut loh, lucu. Oh. Tapi tetap kebantuin loh, lucu. Gila, superhero landing. Iya, meskipun dia nolak kayak gitu Sundere, tapi dia tetap kebantuin. Sakura, Sakura. Gila. Enggak, itu loh, model rambutnya ganti lagi sih. Ada siapa namanya nih? Maka datang duluan dia. Kotoha namanya ya. Jatuh dia. Gila, interestnya luar biasa ya. Nire. Oh, dia anak baru juga. Gila, agak unik ya. Oke. Iya, iya, dikira uban aja. Dikira uban makanya putih. Aduh, anjing, anjing. Nire. Iya. Boleh aku pukul gak? Anjing. Keren kali, ini siapa rambut putih ini? Gue penasaran, Cok. Serizawa kah? Oh, berarti pelopornya si rambut putih tersebut ya.
Oke. Aja Genji mata ya. Kalau Genji kan itu jelas kan gara-gara untuk bisa jadi penerus Yakuza bapaknya. Kalau di sini emang lebih karena pengakuan sih. Gak bakal bisa botak. Jawa selalu lama kan si Dire ini ya. Udah telat. 3 kali sebelum gak telat. Dia patroli. Iya orangnya agak-agak kikuk ya. Agak-agak clumsy. Pada kikuk juga gitu loh. Oke. Oh ya udah terbiasa lah sama hal kayak gitu. Karena kan yang penakut penampilan dia kan emang kayak unik ya. Hmm. Gila, filosofi kopi, Cok. Let's go. Itu penggambaran penampilan ya. Iya, gila filosofi kopi aja, let's go. Standarnya cuma di taruh apa bisa taruh atau enggak ya. Ya maksudnya apalagi dia juga bingung juga gitu loh. Bagus aja gila. Gila, Furi ini bener-bener gede banget namanya di kota ini anjing. Iya. Oh, dikasih gratis. Iya, gak usah nolak. Gila dapat banyak makanan gratis. Let's go. Langsung jadi pembicara satu kota lah si MC. Berarti first impression sih ya si MC ke warga kota ya. Gila. Nah. Wah. Oke. Oh, si Nirei. Gila, let's go. Baku hantam lagi. Oh, dia awalnya digangguin cewek yang tadi. Masih Nirei yang ngebantuin tadi.
Gila, keinginannya itu loh. Anjing, sekilas mirip Takemichi anjing. Enggak, itu pas dia teriak kayak gitu mirip Takemichi sumpah. Iya, Takemichi jadi side karakter, Pak. Emang lebih cocok jadi side karakter sih. Dia jadi MC ya. Nah, ini nanyain Takemichi di mana ini nih? Nih Rere ini. Sumpah Takemichi banget bukannya nih. Let's go! Sakura. Anjing musiknya. Enggak cuma kayak Takemichi, dia mirip kayak Hide anjing. Oke, gol. Anjing musiknya itu loh. Ting 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 ting. Anjay. Let's go. Dia belum tahu testimoni sebelumnya si MC ya. Langsung kalah semua anjing. Anjay. Memang MC ini udah kuat dia ini. Iya sih, pasti ada alasannya dong. Oke, udah dibully ya dulu ya. Oh. Tapi mah dia kagum ya. Nah, kita ngerti dia maksudnya ya. Geblus aja kau. Oh, dia langsung ngalangin gitu ya. Oh, Fajar itu pakaiannya tuh kayak norak gitu sih. Kayak dia tuh literally pengen jadi dilekuin masih baru, Cok. Ih. San. Oke. Dia langsung, dia tipikal yang ini informasi kayaknya cocok sih. Kalau kita gila ada nginin data ini biodata aja anjing. Bisa tuh jadi informan. Dibilang orang keren dia kan belum sih. Gue suka sih sifatnya Sakura sih. Emang orang itu nggak ngerti terkait dengan gimana bersosialisasi sama orangnya itu kikuk. Tapi dia itu ketika di ini tuh jadi ngeblus gitu jadi lucu ya. Gila. Sudah masuk satu orang nih yang bisa ngebantuin si MC ya buat naik ke puncak gitu. Bagus. Bagus.
Aduh gak suka dari anime anjing. Gak suka. Ini loh maksud gue ini yang gue inginkan gitu dari anime berantem kayak gini anjing. Just bang gini aja gitu. Anjing bener rambutnya keren lagi nih si Serizawa kayak itu ya. Siapapun itu namanya. Ya udah upacara tadi. Anjing. Sumpah ini susuran banget gak sih? Jadi jelas banget ngambil referensi susuran ini. Gagak. Anjing bagus loh anjing artnya. Jadi nggak setempat sampah kayak susuran gitu. Di sini ada art-artnya gitu jadi kayak kelihatan keren ya. Satu kelas. Ih, seneng. Ya ini kayak Kaneki sama Hide gak sih? Ih lucu. Oh, dia udah punya listnya juga ternyata. Oh, udah ngeliat siapa? Satu kelas sama siapa? Ya ini grafitinya bagus-bagus semuanya gila. Oh, smile. Iya, karena takutnya ngebuat kericuhan malah ngebuat orang tersebut ngamuk. Siapa orang itu? Oh iya, kadang kan dia orang luar. Jadi kayak buat apa lu datang ke sini untuk melindungi kota ini? Gila, udah pemanasan dia buat interest epic ya. Yakin gue. Oke. Seluruh sekolah bakal jadi musuh. Gila. Coba gara-gara orang luar doang loh. Anjing ini vibesnya pas Genji masuk kelas ini. Anjing. Oh ya komedi itu lebih karena dia ya. Oh itu sih yang di opening. Oh ini yang di opening semua nih. Siapa ini? Langsung dia tangan dia anjing. Gantai. Lihat ada di Caprio aing. Gua bisa percaya dong Sakura. I am. Gak sih Sakura percaya deh dari Caprio ya. Suo, aku tadi sebutin tadi ya. Dia cuni ternyata atau bohong tadi? Oh, oke. Aja. Aja musiknya langsung ya. Enggak. Kayak dia tuh testimoninya MC sebelumnya itu malah ngebuat dia tuh terkenal. Nah kan dia.
Spal Tips. Oh, ini kelompoknya sebelumnya. Langsung dipromosi satu kelas aja. Oh, dia belum tahu ya. Nah, langsung ya. Loh, kok gak populer kayak. Bagus. Iya, baru dia. Sekresa nice. Oh, berarti karakternya Nira ini jadi karakter komedik, coy. Bagus. Nah, dia ini siapa? Nah, ini jadi pertanyaan nih. Nah, iya, sepil jadi bingung kan ya. Sebenarnya tertarik nih. Oh, ini nih, si itu ya, siapa? Oke. Oh, si siapa namanya? Rambutnya sih mirip kayak si ini ya, yang dari Fate Zero tuh. Kayak Baji anjing. Kyotaro, Sugishita. Gila, datang langsung taruh anjing. Anjing, hancur tuh kayu, cok. Padahal kan dia teknik kayak kungfu gitu kan si Suo kalau dari opening. Anjing badannya tinggi banget, cok. Oh, kayak Mad Dog gitu dia kayaknya ya stylenya ya. Taruh yang gerasak gerusuk gitu. Gaya taruh yang gerasak gerusuk. Ah, bagus. Gue suka Windbreaker anjing, the best. Sugishita tadi ya. Sugishita. Rambut panjang kayak Baji ya dari Tokyo Revengers. Oh, mereka kayak bakal jadi karakter yang saling berlawanan gitu, cuy. Gue keperasaan nih sama si rambut putih ini loh. Dia karakternya dibuat keren gitu kayak Gojo anjing. Gojo tapi rambutnya ke belakang. Oh, dibuang ya. Oh, oke. Oh, diambil semua. Itu menjelaskan ya. Yes. Semoga sekamat karakter Sakura anjing. Ya, tadi untuk episode kedua ya dari Windbreaker. Ya, tadi untuk episode kedua ya dari Windbreaker. Bagus sekali, cok. Sumpah. Gue nikmatin banget aja, sumpah. Yang pertama ini adalah konsep yang gue suka gitu ya. Konsep yang sangat-sangat gue tunggu di anime tema delinquent atau tema anak-anak remaja berantem gitu. Dan bisa dibilang juga karakternya pun juga tadi punya desain yang bagus semua. Terus tadi karakternya pun juga tetap ada karakter komedik juga ya tadi si Nirei. Dimana si Nirei ini vibesnya tadi gue pikir kayak si Takemichi tadi, tapi menurut gue nih malah lebih lucu lebih lucu si Nirei sih dibandingkan Takemichi ya, karena Takemichi itu dia MC soalnya. Kalau ini kan dia karakter sampingan, dia pun juga tadi ada gunanya kan, dimana dia tuh stylenya itu adalah untuk nyari informasi. Jadi dia tuh mengelis biodata orang gitu ya yang menurut dia keren, yang kemungkinan nanti ke depannya bakal cukup berguna sebagai informan. Si Nirei itu meskipun dia nggak bisa tarung ya, tapi dia tuh bisa sebagai informan. Terus tadi apa tadi si Nirei pun tadi dikenalkan juga dia punya pendalaman juga, yaitu adalah terkait dengan kenapa dia masuk ke Furin. Alasannya tadi kan karena dulu tuh dia tuh sering dibully sampai akhirnya dia tuh diselamatin sama salah satu muridnya Furin, dan dia beranggapan bahwa oh Tata keren banget nih gitu kan orang yang nyelamatin dia. Nah dia pengen jadi seperti
si muridnya Furin ini. Makanya Kappa waktu pada saat dia mau masuk SMA, dia masuk itu ke Furin karena dia pengen setidaknya pengen bener-bener pengen ngelindungin warga kota, pengen jadi hero lah di kota tersebut, dan pengen mengupgrade diri dia supaya ya nggak ditindas lagi seperti sebelumnya. Maka tadi dia tuh pakai bajunya itu baju-baju yang nyentrik kan tadi, kayak berusaha banget untuk jadi berandalan gitu. Tapi ya itu tadi tujuannya itu adalah itu. Tapi dia tuh nggak bisa tarung kan. Dan itu mood gue real banget sih. Karena kan emang dari awal kan dia sering ditindas tuh ya. Kayak dia bisa langsung jadi jago tarung kan. Enggak. Tapi yang gue suka tadi dia tuh ada gunanya juga. Karena ya tugasnya dia tuh adalah berhubungan sama kemungkinan informasi. Good lah perkenalan karakter Nire tadi. Nire pun tadi juga lucu juga sih karakternya. Dia itu kayak ini loh. Kayak siapa ya? Kayak Zenitsu kali ya kalau di Kimetsu no Yaiba. Atau siapa ya? Jadi karakternya itu kayak komedik banget gitu tadi, kayak muka-muka cibinya dia tadi kan. Terus apa? Momen waktu pada saat dia itu ngobrol sama si ini Sakura. Itu bagus banget sih. Dan tadi juga bisa dibilang obrolannya si Sakura sama si siapa tadi Kotoha ya, dimana berkaitan sama penilaian orang. Tadi kan istilahnya si siapa namanya? Si Sakura kan dia menilai orang itu lihat itu dari penampilan ya, dimana ya apa namanya itu ada suatu hal yang mungkin emang belum bisa dilakuin sama si Sakura itu adalah untuk menilai dari hatinya, dari perkataannya, atau dari lebih dalamnya gitu secara personalitinya dari orang tersebut. Itu si Sakura itu belum bisa, dia tuh belum ngerti karena kan dia belum pernah berhubungan lebih jauh sama orang kan. Apalagi kan dia tuh selama ini ketemunya itu sama orang-orang yang selalu menilai lewat penampilan. Dia itu sudah terbiasa dengan hal tersebut gitu. Nah tadi dia tuh baru belajar ketika dia ketemu sama si Nirei. Bagaimana tadi dia akhirnya ngerti itu ya terkait dengan bagaimana Nirei itu kan kelihatan seperti orang yang lemah banget, kelihatan seperti orang yang bisa tarung, tapi ya di balik itu keinginannya untuk menjadi hero, keinginan untuk menjadi pahlawan. Kenapa dia akhirnya masuk ke Furin? Bisa dibilang tuh ternyata lebih besar daripada itu. Dan itu akhirnya tadi yang ngebuat si Sakura kira ngerti, oh ternyata ini tuh karakternya si Nirei gitu. Itu keren sih. Jadi kayak apa, nunjukin kayak developmentnya Sakura gitu, yang awalnya emang orangnya tuh kikuk, nggak pernah apa, karena emang selalu dijauhin sama orang, dia jadi kayak bingung ngomong sama orang itu kayak gimana. Akhirnya dia tuh mulai mengerti tadi dengan dia ketemu sama Nirei tadi kan. Jadi kayak dia tuh makanya tadi kayak apa langsung kayak berusaha buat ngehibur si Nilai gitu. Biasanya kayak dia tuh bahkan tadi mengakui bahwa kan misalkan kayak si siapa? Si Nilai tuh nggak culun, nggak menilai orang dari penampilan gitu. Istilahnya. Jadi ya bagus lah kalau menurut gua, luar biasa. Tapi tadi yang menurut gua lucu sih ini sih, mas gua reaksinya si Sakura gitu, kayak ini orang itu emang didesain untuk Gap Moe anjing. Kayak dia tuh epic, bukan epic sih, badas gitu ya ketika tarung tadi. Tapi ketika lagi di momen tertentu, ketika apalagi berhubungan sama kebaikan yang datang ke dia, dia tuh langsung ngeblus aja. Itu lucu banget ya. Jadi kayak kelihatan tuh jadi kayak wah ini apa karakter dari Windbreaker ini bakal populer di kalangan cewek-cewek kayaknya. Kayak Haikyuu, kayak Jujutsu Kaisen. Gue yakin saya kayak Blue Lock, karakternya Windbreaker ini bisa dibilang bakal populer di kalangan cewek-cewek nih, apalagi Sakura cuy sebagai MC ya. Dia tuh Gap Moe sekali. Kayak dia tuh jago berantem tapi juga pemalu juga, kikuk juga gitu ngomong sama orang. Apalagi tadi vibes-nya pemimpin Bafuri kan kayaknya tuh ya, pemimpinnya Furin yang rambut putih tuh kayak vibes-nya Gojo anjing. Orangnya kayak kocak tapi kuat banget kayaknya tuh. Tapi ngomongin Furin ya, tadi kan apa namanya, kita ditunjukin setidaknya siluet gedungnya kan tadi. Siluet gedungnya Furin itu tetap GG juga loh. Jadi kayak dia itu kayak suzuran, kayak tadi kan banyak gagak gitu. Tapi kalau suzuran itu literally kayak tempat sampah ya. Masih kalau misalnya nonton Crow Zero, suzuran itu literally bener-bener kacau sekali, Pak. Maksud gua kayak apa? Sekolahnya itu bener-bener berantakan banget. Bangku di mana-mana, kertas di mana-mana, bener-bener gak ada yang ngurusin tuh ya sekolah suzuran itu. Tapi kalau di sini tuh Furin tuh kayak kelihatan bersih, bahkan kelihatan artistik banget karena temboknya itu penuh graffiti tadi. Jadi kayak gue ngeliatnya kayak wah cakep juga anjing sekolahnya. Meskipun ya baik lagi tetap berantakan juga kan, banyak daun-daun, juga kusem juga gitu ya sekolahnya. Tapi penuh graffiti jadi kelihatan cakep anjing sekolahnya gitu. Jadi kayak meskipun Furin itu jago berantem, tapi mereka pun juga punya jiwa artistik yang bagus juga gitu. Bisa ngubah sekolahnya jadi penuh graffiti. Jadi malah kelihatan keren kalau menurut gue.
Dan tadi kan mereka masuk kelas, tadi misalnya mereka satu kelas kan tadi si Nirei sama Sakura. Dan tadi dia tuh ngeliat satu orang tadi nama ya. Dimana tadi nama itu adalah Sugishita. Dimana si Sugishita ini bisa dibilang adalah orang yang paling berbahaya di sekolah tersebut di antara anak kelas 1. Dan tadi kan pas si Sakura datang kan mereka sebelum ketemu sama Sugishita kan tadi ketemu sama So dulu. Terus tadi ada beberapa anak yang lain juga. Dimana tadi kan ceritain terkait dengan pertarungan MC sebelumnya tuh ya, di episode 1. Akhirnya tetap menyebar di satu kelas. Akhirnya ya mendapatkan respect lah. Si Sakura itu dapat respect lah dari anak-anak satu kelas tadi. Meskipun akhirnya ujung-ujungnya juga hilang juga gara-gara tujuannya si MC datang ke kota ini ya, bisa dibilang ke sekolah ini tuh buat apa, langsung dijawab sama si Sakura ya untuk naik ke puncak. Langsung kayak langsung pada kaget semua. Tapi itu malah jadi menarik istilahnya gitu. Itu ya bisa dibilang gue jadi cukup penasaran sih kayak apa konsep ceritanya Windbreaker tuh bakal jadi kayak gimana. Apakah bener-bener bakal fokus ke bagaimana Sakura itu untuk menjadi nomor 1 di sekolah ini, atau apa namanya, karena kan ini kan gak mungkin, ini kan masih kelas 1 kan istilahnya, nanti kan ada anak kelas 2, ada anak kelas 3. Feeling gua nih bener-bener kayak Crow Zero 1 ini. Kalau misalkan nonton Crow Zero 1 kan bagaimana caranya Genji ngebangun dia punya tim, ngebangun dia punya apa namanya tim ya bahasanya, untuk nanti gua nggak tahu sih, bisa bilang mungkin bakal satu-satu sih, karena kan si Sakura ini penggambar itu nggak kayak Genji banget gitu. Kalau Genji kan dia bener-bener punya emang cerita itu didesain untuk dia jadi pemimpin kan. Kalau misalnya nonton Crow Zero, kalau Sakura ini menurut gua emang orang kuat aja yang dia itu lebih suka solo. Jadi makanya dia itu bakal tarung solo terus nih si siapa namanya, si Sakura. Tapi gua nggak tahu ke depannya sih. Soalnya waktu pas di Crow Zero 1 pun Genji pun dia juga solo juga waktu pas lawan si siapa Izaki, pas dia ngerekrut si yang botak itu siapa tuh namanya gue lupa. Terus ini bisa dibilang waktu itu emang satu-satu juga pas kalau misalkan nonton Crow Zero 1 ya. Nah gue nggak tahu tuh apakah nanti dia bakal bikin tim sendiri atau dia tetap bakal solo, atau mungkin dia gabung ke tim orang lain, mungkin si rambut putih tersebut. Dan rambut putih itu kan anak kelas 2 atau anak kelas 3 waktu itu ya. Atau bukan ya? Gue lupa deh. Pokoknya anak kelas 3 kan kalau nggak salah, soalnya kan dia orang yang merevolusi supaya Bofurin atau Furin ya, maksud Bofurin itu kan nama kelompok, Furin itu jadi pahlawan di kota kan gara-gara si rambut putih tersebut, yang dimana itu literally dia itu adalah orang nomor 1 sekarang di Furin kan. Nah maksud gua apakah dia mungkin bakal gabung sama si rambut putih ini, sembari juga dia berusaha buat mungkin mengalahkan si rambut putihnya ini gitu. Jadi saya konsepnya itu bukan kayak Crow Zero yang literally benar-benar berlawanan banget, tapi di sini tuh bisa dibilang kayak emang satu sekolah ini bisa dibilang terbilang cukup baik lah hubungannya mereka. Tapi ya bisa dibilang kalau emang ada orang yang nyari gara-gara gitu tetap bakal dihantam juga gitu ya. Nah mungkin si MC bakal kayak gitu juga tuh istilahnya, probably. Nah, makanya di berikutnya nih pertarungan diantara si siapa Sakura melawan siapa namanya Sugishita. Tingginya tadi lumayan tinggi ya, lebih tinggi bahkan dibandingkan Sakura tadi. Vibesnya itu kayak vibesnya siapa ya, kayak gue mau ngomong Baji, tapi Baji itu pendek juga gitu, enggak juga sih, kayak ya pokoknya dia tuh gede tinggi gitu. Apalagi kan kalau gue lihat dari vibesnya tadi kan dia tuh kayak mad dog banget gitu, kayak siapapun yang menurut dia ini dia bakal lawan. Pokoknya tadi sampai ngelawan udah literally gak ngomong apa-apa langsung lempar bangku kan. Bener-bener kayak mad dog banget. Jadi kayak bener-bener bakal geragas gitu orangnya. Nah mungkin udah bakal dibungkam sama si MC nanti episode berikutnya. Penasaran gue cok, gila. Dan ayo ngomongin Windbreaker lagi ya. Maksud gue kan di anime kan viral ya. Bahkan views gue kemarin tuh lumayan banyak untuk Windbreaker ya, alhamdulillah gitu ya. Tapi sepanjang gue nonton ngelihat postingannya Windbreaker, pasti orang itu bilang bahwa referensinya mereka itu pasti selalu ke Tokyo Revengers. Kayak Tokyo Revengers itu pasti kayak dianggap ini adalah the better version of Tokyo Revengers gitu. Tapi gue gak mau komentarin itu, dan itu udah gue komentarin di sebelumnya. Alasan kenapa gue lebih suka Windbreaker karena emang Windbreaker ini adalah salah satu konsep yang gue suka banget, just being delinquent, pertarungan antar anak berantem gitu ya, nggak usah pakai iming-iming plot-plot tambahan supernatural atau kayak gimana, just being anak tawuran gitu. Itu udah menurut gue satu konsep yang gue suka banget, apalagi di anime, dan itu sudah jarang banget.
Dan banyak orang bilang bahwa ini anime itu disandingkan sama Tokyo Revengers, yang dimana itu akhirnya membuktikan bahwa anime dengan tema delinquent kayak begitu sedikit itu, sampai referensi itu cuma ke Tokyo Revengers yang paling populer. Maksud gue tuh literally gak pernah nemu ya di setiap postingan ada orang yang ngebahas Crow Zero anjing. That's why. Maksud gue literally pertama kali gue nonton Windbreaker, lu lihat reaction gue sebelumnya, Crow Zero langsung terlintas di kepala gue, cok. Gak ada orang yang ngebahas Crow Zero anjing. Apakah nggak segit gue Crow Zero tuh terkenal deh. Ya kali nggak ada orang yang nonton Crow Zero anjing. Maksudnya kayak di setiap postingan ngebahas Windbreaker, gue tuh kan ngikutin postingan tuh ya di IG, di Twitter. Gak ada sama sekali yang ngebahas Crow Zero. Literally semua itu ngebahas tentang Tokyo Revengers, the better version of Tokyo Revengers. Kenapa kira Windbreaker lebih baik? Karena MC-nya nggak cengeng, bla 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 gitu. Selalu Tokyo Revengers gitu perbandingannya ya. Maksud gue, kenapa nggak ada yang bahas Crow Zero? Atau mungkin karena Crow Zero itu live action gitu? Sedikit gue ada animenya deh. Meskipun MC-nya beda ya, bukan Genji. Tapi kayak gitu, berarti sedikit itu referensi orang terhadap anime baku hantam. Bahkan Buchigiri pun juga dibandingkan sama ini, padahal itu baru musim kemarin. Jadi literally Tokyo Revengers mungkin karena contoh populernya kan. Tapi kan baku hantamnya itu bener-bener antar geng tuh. Jadi kayak ya, padahal gue pengen banget ada orang yang setidaknya tahu nih bahwa Crow Zero itu literally Windbreaker aja. Windbreaker itu literally Crow Zero. MC-nya sama-sama pengen jadi puncak. Cuma bedanya sih di sini tuh Sakura itu bukan dipaksa menjadi menguasai ya. Karena kan kalau di Crow Zero itu kan si Genji kan harus menguasai Suzuran, karena kan tuntutan bapaknya untuk menjadi penggantinya dia kan. Jadi saya bilang harus jadi penguasai Suzuran. Kalau di si Sakura di sini kan lebih ke arah dia tuh pengen nyari pengakuan aja, pengen nyari tempat buat dia di mana ya. Mungkin kalau misalkan gua pindah dan kira nguasain puncak 1, mungkin nanti bakal ada tempat nih istilahnya gitu, gue bakal diakuin kayak gitu. Jadi lebih ke arah pengakuan lah si Sakura ini gitu. Dia pun juga masih linglung juga kan, masih kikuk juga gitu hubungan sama orang, dia diakuin, dipuji gitu ya sama orang, dikasih hadiah, itu pun masih kikuk banget, masih bener-bener malu-malu banget gitu. Jadi saya konsep MC-nya tuh udah beda. Tapi mirip, bahkan tadi si Furin pun sekolahnya pun juga bener-bener berantakan banget kayak Suzuran, meskipun cakep ya, ada banyak grafitinya. Masa enggak, ini literally Crow Zero. Gak ada yang bilang Crow Zero aja, sayang sekali. Selama ini gue nggak ngelihat beneran dah. Jadi ya mungkin kalau misalkan lu belum pada nonton Crow Zero ya, nonton lah, bagus itu. Crow Zero 1 itu masterpiece anjing. Maksud gue Crow Zero 2 sih bagus ya, karena lawan sekolah lain Hosen epic banget, apalagi pas Genji ngelawan pasukannya Hosen sendirian. Tapi menurut gua Crow Zero 1 tetap yang terbaik sih. Pertarungan GPS ngelawan pasukannya Serizawa itu tetap yang terbaik gitu. Jadi kalau misalkan belum pada nonton Crow Zero, nonton. Bagus banget Crow Zero. Gue yakin kayak orang yang suka nonton anime berantem kayaknya pasti tahu Crow Zero lah. Come on man. Gitu ya. Ya tapi itu kayak gitu aja, segitu aja untuk episode ke 2 dari Windbreaker. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan juga notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya episode ketiga. Kayak gitu guys, gitu aja. Terima kasih. Bye.